Pagi, Bu. Baik, selamat pagi ya. Selamat pagi, Bu. Oke, Bu. Mari silakan masuk, silakan duduk adik-adik. Iya, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini. Oke, baik adik-adik, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah, Ibu. Oke, baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya kepada kalian semua karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk ikut proses ini dan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Baik, Ibu, sama-sama. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau Ibu boleh tahu tadi sebelum kesini ada kegiatan apa ya? Atau ada mata pelajaran apa ya? Kalau kelas kami, Ibu, mata pelajaran fisika. Oke. Kalau kami tadi itu mata pelajaran sejarah Ibu, tapi Ibu Dinda tidak sempat masuk, jadi kami diberikan tugas. Kalau kelas kami, Ibu mata pelajaran geografi, Ibu. Ada kuis juga dari Ibu. Dan syukurnya saya dengan Iman bisa mengerjakannya, Ibu. Oke, baik. Jadi dari yang Ibu dengarkan bahwa ada mata pelajaran fisika, sejarah, dan juga geografi ya. Jadi Ibu dengarkan tadi adik ada tugas ya, ada kuis ya. Ya, Ibu. Nanti tolong dikerjakan ya. Ya, Ibu. Oke, baiklah. Sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mungkin adik-adik ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa. Saya saja. Oke, adik, silakan. Oke, baik. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada saat ini, saya mengajak kita untuk saat dalam doa. Mohon izinkan saya membawa ini membacakan ayat dulu Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, engkau telah menjalani kami dari tadi hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan tugas kami atau kegiatan kami, mohon Engkau membimbing kami, membimbing kami agar kami dapat menyelesaikan dengan jalan baik dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya, Adik. Ya Ibu. Oke, jadi karena obrolan kita sudah agak panjang ya adik-adik, jadi kita sampai lupa untuk saling berkenalan. Jadi mungkin kita lebih baiknya kita berkenalan dulu ya. Kalau ibu bisa kalian panggil Ibu Ica. Kalau adik-adik, Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rati Sri Salia, biasa disapa Rati, saya dari kelas 12. halo Rati. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dania dari Siraja, biasa dipanggil ini, saya dari 12B. Ini ya. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ronald Ibu, saya dari kelas 11E, Ibu. Oke. Kenapa nama saya Ridwan? Saya dari kelas 11 Oke, jadi Iman dan Ronald ini sekelas ya? Iya, Ibu. Oke, baiklah. Karena kalian sudah saling memperkenalkan diri, Ibu harap kita semua lebih dekat dan lebih terbuka ya. Jadi di sini ada Narati, ada Dini, ada Iman, dan ada Ronald. Iya, Ibu. Oke, kalau Ibu boleh tahu kalian asal mana ya? Kalau saya Ibu asal Manggarai, Ibu. Oh, kalau kamu dari logatnya Ibu sudah tahu, karena teman-teman Ibu juga sudah banyak. Oke, kalau kalian yang lain? Kalau saya dari ND, dari ND ya. Kalau saya dari Soe Ibu. Oh, dari Soe. Kalau kamu? Saya dari Lotte. Oke, baiklah. Jadi ada yang dari Manggarai, dari Soe, dari Lotte, dan juga dari ND ya. Kalau Ibu sendiri dari mana? Kalau Ibu dari Nagikeo, kebetulan kami Ibu dan Hari ini bersebelahan ya. Jadi di kabupaten kayak Ibu Nagikeo biasanya di ND, agak dekat juga. Iya. Oke, baiklah. Oke, baik adik-adik. Karena kita sudah saling mengenal satu sama lain dan juga percakapan kita sudah cukup banyak ya. Jadi apakah adik-adik sudah siap untuk melanjutkan sesi konseling kita pada hari ini? Sudah siap, Ibu. Oke, baik. Jadi maksud hari ini kita bertemu, Ibu ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Baik. Oke, kalau Ibu boleh tahu, di antara adik-adik sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok atau belum?
Kalau saya ibu sudah pernah mengikuti waktu kelas 11 kemarin. Oke. Kalau saya itu sudah pernah nanti waktu saya SMP. Oke, baiklah. Jadi nah Raffi dan ini sudah pernah mengikuti ya. Kalau gimana Ronald gimana? Kalau saya sudah pernah mengikuti itu. Tapi yang saya ikuti dunia fisika, tidak tahu lagi teman saya ini. Saya sama juga. Oh, jadi kalian berdua kami dengan Kasika ya. Oke, baiklah. Setidaknya kan pernah mengikuti ya. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi begini adik-adik, hal yang akan kita diskusikan hari ini pada sesi konseling kelompok terkait informasi yang ibu peroleh dari guru mata pelajaran kalian maupun guru wali kelas kalian, bahwa di antara kalian ini beberapa bulan terakhir tuh ada nilainya menurun drastis, ada juga yang sulit berkonsentrasi di kelas, ada juga yang lebih sering menyendiri, dan ada juga yang sempat menjadi korban bullying ya. Oke, jadi adik-adik, tujuan konseling kelompok kita hari ini untuk membantu adik-adik sekalian agar dapat menyelesaikan masalah yang adik-adik alami. Kita bertemu dalam kelompok untuk berbagi pengalaman, mendengarkan cerita teman, terus dan mencari solusi untuk masalah dari setiap individu. Oke, baik ibu. Oke, baik adik-adik, dalam sesi konseling kita hari ini, semua hal yang kita bicarakan dalam kelompok ini akan bersifat rahasia, harus dirahasiakan. Oleh sebab itu, besar harapan ibu, adik-adik dapat lebih terbuka ya. Jangan takut untuk menceritakan apa yang adik-adik alami. Iya ibu. Oke, jadi baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, ibu ingin kita bersama-sama membuat kesepakatan tentang aturan yang akan kita patuhi selama sesi konseling kita berlangsung. Boleh tahu ibu aturannya seperti apa ibu? Oke, baik adik ini. Nah, untuk aturan-aturannya tuh adik-adik, salah satunya sudah seperti yang ibu sampaikan tadi, bahwa apapun yang kita sampaikan habis di kelompok kecil kita ini, kita lebih terbuka juga, dan untuk ibu mengharapkan kita semua saling menghargai dan menghormati pendapat dan perasaan teman-teman lain ya. Mungkin ada tambahan dari adik-adik? Oke, baik adik Ronald, silakan. Kalau saya mungkin karena semua anggota kelompok akan bekerja dalam bicara itu, jadi diharapkan selalu menghargai dan mendengarkan, penuh perhatian ketika ada teman yang salah berbicara itu. Oke, baik, terima kasih adik Ronald untuk masukannya. Jadi adik-adik semua sudah dengar ya kesepakatannya. Jadi apakah adik-adik sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, baiklah. Jadi adik-adik terima kasih ya karena adik-adik sudah sepakat. Ibu berharap semua hal yang menjadi aturan yang sudah kita sepakati bisa dijalankan ya. Iya ibu. Oke, jadi apakah adik-adik sudah siap untuk kita melanjutkan sesi konseling kita ini? Dan untuk semua kesepakatan yang kita sudah sepakati tadi, apakah ada yang keberatan? Tidak. Kalau saya sudah siap harus seperti yang tadi ibu sampaikan. Oke, baik, teman. Kami Kami juga boleh sudah sepakat ini. Oke, baiklah kalau begitu. Tapi kalau ibu lihat adik ini seperti ada tegang ya. Jadi sebenarnya apa yang kamu khawatirkan ya adik ini? Atau merasa tidak nyaman? Iya ibu, sejujurnya saya merasa sedikit tegang karena sudah lama ibu saya tidak mengikuti konseling kelompok ini dan kita melakukan sampai ini. Oh ya, ini ibu memahami apa yang kamu rasakan. Lalu bagaimana dengan kalian bertiga? Kalau kami bertiga aman ini. Oke, berarti aman, sudah siap ya. Jadi supaya kita lebih santai lagi, mungkin ibu bisa ngajak kita ice breaking saja, boleh? Boleh ibu. Oke, ayo kita semua berdiri ya. Oke, semangat adik-adik. Oke, jadi di sini ice breaking kita yaitu permainan ganjil genap. Jadi pas ya berdua, Dini dan Iman, Ronald dan Raffi. Jadi di sini antara kedua pasangan ini ada siapa yang mau ganjil? Saya kenal ini. Oh, kamu benar, berarti kamu ganjil. Di sini siapa yang ganjil? Iya. Saya benar ibu. Oke, kamu benar. Sekarang peraturannya begini. Kalau ibu sebut angka genap, si genap tangkap si ganjil. Kalau ibu sebut angka ganjil, si ganjil tangkap si genap. Iya. Sudah paham adik-adik? Paham. Paham. Oke. Ibu tanya ulang siapa yang genap nih?
Saya. Oke, siapa yang ganjil? Oke, sekarang tangannya berhadapan seperti ini bersalaman tapi tidak bersentuhan ya. Satu saja tangannya. Oke, mulai ya. Ini 1, 2, 3. Oh, coba dulu. Ya. Oke, baiklah. 3. Fokus ya adik-adik. Yang ganjil tanpa oksigenat. Yang saya sini dan. Iya. 5. Oke, ulangi 2. Oke, sekarang kita latihan. Oke, baiklah, semangat ya. Oke, kita ulangi. Ini serius ya. 10. Aduh, lagi. Ulang ya. 3. 5. 4. Oke, sudah semangat ya. Oke, baiklah. Silakan dulu adik-adik. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, baik adik-adik, sudah semangat lagi ya? Sudah, Ibu. Oke, oke baiklah. Sekarang karena kita sudah semangat, sudah saling berkenalan, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menceritakan atau menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dialami saat ini. Kepada adik-adik yang ingin bercerita dulu, Ibu persilakan. Oke, adik ini silakan. Jadi begini Bu, selama beberapa bulan terakhir ini saya sering dibully oleh teman-teman di kelas. Nah, saat saya pindah ke sekolah ini, mereka sering membuli saya karena menurut mereka saya terlalu berdiam. Nah, saya sering dibilang tidak berguna dan pelit. Nah, mereka selalu meminta saya untuk mengirimkan jawaban dari setiap tugas. Tetapi ketika saya tidak mengirimkannya, pasti keesokan harinya saya langsung dikatai pelit Ibu. Dan juga saya sangat jengkel dengan mereka Ibu. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya selalu sendirian dan teman-teman saya sering bilang saya aneh. Oleh sebab itu akhir-akhir ini saya tidak mau masuk sekolah Ibu. Jadi adik ini di sini sering dibully oleh teman-teman ya, karena adik ini selalu menyendiri saat adik ini dan juga saat adik ini tidak memberikan mereka jawaban atas tugas-tugas, adik ini dikatai pelit. Tetapi adik ini tidak bisa berbuat apa-apa karena adik ini sendirian dan adik ini memutuskan untuk tidak masuk sekolah saja ya. Iya Ibu, tetapi saya rasa sejauh ini saya sudah mencoba untuk mengatasinya sendiri. Dan puji Tuhan, saya sudah bisa menyelesaikan ini semua Ibu. Dan saya sudah putuskan untuk tetap masuk ke sekolah dan mulai membangun hubungan yang baik dengan teman-teman di kelas. Mungkin mereka begitu karena kami baru saling mengenal dengan baik dan juga saya baru pindah ke sekolah ini. Dan wali kelas kami juga sudah menegur teman-teman. Sehingga mereka juga sudah tidak membuli saya beberapa hari terakhir dan mereka juga sudah meminta maaf kepada saya. Oke, baiklah adik Dini. Ibu sangat bangga ya dengan respon adik Dini. Respon adik Dini ini sangat bagus. Meskipun beberapa hari ini adik Dini putuskan untuk tidak sekolah, tetapi adik Dini telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Dini, kamu keren sekali ya, kamu sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah yang alami. Kasih hati. Oke, baik. Jadi kalau adik Ronald bagaimana? Baik Ibu, dari Ibu, saya Ibu sering kasih paham dengan saya Ibu, karena saya rencananya Ibu setelah saya menyelesaikan SMA SMK Ibu, saya ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi Ibu. Tetapi bapak saya langsung berkuliah Ibu. Saya tidak terima Ibu karena menurut saya bapak saya Ibu, dia tidak akan kepada saya Ibu. Dia itu dikasih, dia lebih mementingkan kakak daripada saya Ibu. Oke, jadi kalau Ibu boleh tahu, apakah adik Ronald sudah mencoba untuk berbicara dengan Bapak? Sudah Bu, saya memang paham dengan apa yang Bapak maksud. Tetapi tetap saja saya merasa Bapak tidak saja Ibu. Saya paham bahwa maksud Bapak agar saya bisa di rumah sementara dulu, setelah lulus Ibu, supaya bisa memotivasi mereka karena kakak saya tahun depan dia wisuda Ibu. Jadi setelah itu Ibu, baru saya bisa masuk kuliah dan saya senangnya akan menerima semuanya Ibu. Hanya saya merasa kecewa dengan mereka Ibu. Oke,
Oke, jadi adik Ronald berselisih paham dengan Bapak terkait adik Ronald maunya setelah tamat langsung masuk kuliah. Tetapi Bapak minta ditunda dulu tahun depan ya. Iya Bu. Oke, tetapi adik Ronald sudah memahami mengapa Bapak begitu kepada adik kan? Iya Bu, saya rasa saya bisa memahami hal tersebut Ibu. Dengan alasan yang Bapak sampaikan, tetapi memang alasannya sedikit rasa kecewa Ibu. Itulah yang menyebabkan saya akhir ini tidak berkonsentrasi di dalam kelas Ibu. Oke, baiklah, Ibu memahami rasa kecewa adik Ronald. Jadi, tapi setidaknya adik Ronald sudah memahami apa maksud Bapak bertindak demikian dan sudah berkomunikasi baik ya. Iya Bu. Oke, adik Iman dan adik Rati, siapa yang mau bercerita duluan? Iman saja Ibu. Oke, baiklah Ibu. Adik Iman, Ibu persilakan. Ya. Jadi begini Bu, sebenarnya saya sudah sangat muak dengan keadaan saya saat ini. Saya merasa saya sudah tidak jawab lagi Bu. Semua hal yang saya lakukan, mau salah ataupun benar sekalipun, akan selalu dibandingkan dengan orang lain. Tidak dengan tetangga saya ataupun siapapun itu. Saya sangat jengkel dengan diri saya. Saya selalu dibandingkan dengan orang lain. Oke, baik adik Iman, Ibu paham yang adik rasakan. Jadi adik Iman ini selalu dibandingkan dengan orang lain ya. Ya Bu, jadi kakak saya selalu membandingkan saya dengan siapapun yang ia temui. Saya tidak peduli jika dia lebih menyayangi adik saya atau apapun itu, tetapi saya sangat jengkel dengan dia yang selalu membandingkan saya dengan orang lain. Saya merasa semua hal yang saya lakukan pasti selalu kurang saja di matanya. Oke, baik. Lalu apakah adik Iman sudah berusaha untuk menyampaikan kepada kakak bahwa adik Iman tidak suka diperlakukan seperti itu? Saya tidak pernah cerita kepada kakak saya, tapi saya pernah mencoba untuk bercerita saja kepada mama saya. Tetapi kakak saya mengatakan bahwa dia hanya mau agar adik-adiknya sukses dan dia hanya mau saya itu menjadi yang sukses nantinya. Oke, jadi baik. Mungkin adik Iman bisa komunikasikan hal tersebut dengan kakak ya. Ya, nanti saya akan masuk. Yang sabar ya Bu, kamu pasti bisa. Oke, yang bagus ya. Kalian sudah saling terbuka. Yang terakhir, adik kan belum cerita. Ini silakan adik belum cerita. Mungkin adik bisa malu sedikit. Oke, baiklah. Silakan adik. Baik Ibu, jadi saya akhir-akhir ini masih paham dengan Bapak saya Ibu. Bapak saya selalu memaksa saya mengikuti keinginan dan kepentingan saya sendiri. Saya selalu tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang saya inginkan. Saya merasa sangat lelah dengan semangat ini Ibu. Itu yang menyebabkan hingga saya ingin berkomunikasi. Jadi adik Rati selama ini sering berselisih paham dengan Bapak ya. Bapak selalu memaksa adik Rati untuk mengikuti keinginan yang bukan keinginan adik Rati sendiri. Kalau Ibu boleh tahu, yang Bapak paksakan ini terkait hal apa ya? Nah, jadi begini Bu, Bapak saya ingin saya kuliah di Kupang dan mengambil jurusan di konseling. Sedangkan saya maunya di Yogyakarta dan ambil jurusan hukum Ibu. Selain dipaksakan, saya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya, sehingga sangat menumpuk semua hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan saya sudah merasa putus asa Bu, hampir setiap hari ada yang teributkan hal ini. Saya sudah capek Bu. Saya rasa kalau dipaksakan begini terus, saya akan pergi dari rumah setelah lulus nanti dan tinggal dengan bibi saya. Saya merasa lebih baik tidak melanjutkan pendidikan lagi setelah lulus nanti. Semua hal harus sesuai keinginan Bapak dan hal tersebut tidak saya inginkan. Oke, yang sabar ya Kak, jangan sedih lagi. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi sumber masalah di sini adik Rati selalu dipaksakan hendaknya oleh Bapak ya. Jadi
adik Raffi tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat adik Raffi sendiri. Adik Raffi putus asa dengan semua hal ini dan memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal dengan bibinya adik Raffi. Selain itu adik Raffi juga sudah capek dengan semua pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari. Dan lebih fatalnya adik Raffi merasa lebih baik tidak melanjutkan pendidikan lagi ya. Iya, Ibu. Saya sangat lelah dengan semua hal ini. Sangat lelah dengan semua pertengkaran ini, Ibu. Biasa juga akhir-akhir ini sudah menurun drastis. Iya, tapi Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Oke, baik adik-adik, kalian sudah mendengarkan permasalahan dan menyampaikan permasalahan yang kalian alami ya. Jadi dari semua permasalahan yang ada ini, menurut adik-adik yang perlu kita bahas atau diskusikan lebih lanjut terkait masalah siapa ya menurut adik-adik? Oke, adik Ronald, Ibu silakan. Menurut saya Ibu, kita harus diskusikan lebih lanjut terkait masalah yang dialami oleh teman Raffi Ibu. Karena masalah yang teman Raffi dapat sangat terpengaruh ke hasil pelajaran pikirannya Ibu. Oke, baik Raffi ya. Kalau saya juga setuju dengan teman-teman, apalagi sebentar lagi kan ujian, jadi tentu saja sangat berpengaruh terhadap hasil ujian teman Raffi sendiri. Ya Ibu, saya juga sepakat Ibu. Menurut saya, masalah yang Raffi hadapi ini sangat membebani hati dan pikiran Ibu. Oke, baiklah. Kalau begitu adik-adik, Ibu juga memikirkan hal yang sama sih. Masalah adik Raffi ini sangat urgent dan perlu diselesaikan sesegera mungkin. Oke, jadi apakah adik-adik sepakat? Ya, sepakat Ibu. Oke, dari baik adik-adik, sebelumnya Ibu akan menjelaskan di sini kita akan menggunakan teknik kursi kosong adik-adik, di mana teknik ini dilakukan dengan cara konseli atau adik Raffi nantinya dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang bertentangan, yaitu kecenderungan sebagai top dog atau kekuatan yang mengharuskan dan kecenderungan sebagai underdog atau yang tidak berdaya, yang lemah dan pasif. Jadi pada dasarnya teknik ini merupakan teknik permainan dengan melibatkan konseli atau kalian sendiri sebagai pemerannya, yaitu sebagai top dog dan underdog secara bergantian nantinya. Jadi mungkin secara sederhananya di sini adik-adik, nanti adik Raffi bermain kursi kosong. Di dua kursi kosong itu adik Raffi memerankan dua pemeran sebagai underdog, sebagai top dog itu sendiri, yaitu sebagai bapak adik Raffi dan sebagai underdog adik Raffi sendiri. Oke, di sini adik Raffi akan mengungkapkan semua isi hati atau semua hal yang tidak bisa adik Raffi ungkapkan kepada bapak secara langsung. Oke, apakah semuanya sudah paham? Sudah. Oke, apakah untuk adik Raffi sendiri apakah sudah siap? Sudah. Oke, baiklah adik-adik, kita mulai ya. Oke. Oke, baiklah adik Raffi. Sekarang adik Raffi silahkan duduk di salah satu kursi kosong ini. Adik Raffi akan berperan sebagai bapak adik Raffi dan setelah itu beralih ke kursi lainnya berperan sebagai diri adik Raffi sendiri. Oke, mungkin adik Raffi bisa duduk di sini. Kasih Ibu. Oke, sekarang adik Raffi coba bayangkan suatu kejadian yang adik Raffi pernah alami. Hei, kamu jadi anak susah sekali diatur. Mau jadi apa kamu ke depannya? Kamu tidak usah sekolah jauh-jauh. Dan yang kamu mau itu. Oke, baik. Jadi itu yang Bapak katakan waktu itu ya. Sekarang adik Raffi silakan berpindah ke kursi yang ini. Jadi sebagai adik Raffi sendiri. Terus apa yang adik Raffi sampaikan kepada Bapak waktu itu? Silakan adik Raffi berpindah ke sini. Bukan begitu, Pak. Saya mau kuliah di Yogyakarta dan ambil jurusan hukum. Itu apa rasanya? Oke, baik. Jadi waktu itu kamu ingin menyampaikan alasan kamu ya?
Dan sekarang kamu berpindah ke kursi di depannya dan berperan sebagai bapak lagi. Kira-kira apa jawaban bapak waktu itu? Alasan apa Hati? Alasan apa yang kamu mau kasih ke bapak? Buat apa sekolah jauh-jauh dan ambil jurusan yang kamu mau itu? Kamu lihat kakak sepupumu itu. Dia kuliah jauh-jauh dan mengambil jurusan hukum, akhirnya pulang ke sini tidak bekerja apa-apa. Oke, baik. Jadi itu yang bapak sampaikan waktu itu ya. Lalu apa jawaban kamu waktu itu? Saya tidak menjawab apa-apa, Bu. Saya hanya diam dan langsung pergi ke kamar dan menangis. Saya sedih, Bu, karena bapak membentak saya. Jadi apa yang sebenarnya ingin adik Raki sampaikan? Masih ada tidak sebenarnya hal yang ingin adik Raki sampaikan kepada bapak, tetapi tidak tersampaikan hingga membuat adik Raki memilih untuk ke kamar saja dan menangis. Silakan adik Raki berinteraksi. Kenapa Bapak tidak memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan alasan saya? Dan kenapa juga Bapak tidak menyampaikan alasan yang jelas? Kenapa Bapak melarang saya mengikuti apa yang saya inginkan? Oke, baik adik Raki. Sekarang adik Raki silakan berpindah menjadi bapak adik Raki. Jadi Rati, mengapa Bapak melarang kamu kuliah di Jogja dan ambil jurusan hukum seperti yang kamu inginkan? Kamu lihat sendiri kakak sepupumu itu kuliah jauh-jauh dan ambil jurusan hukum seperti yang dia inginkan. Tapi apa? Dia sekarang hanya tinggal di rumah saja. Kalau di kampung seperti ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apalagi dengan jurusan seperti itu. Oke adik Raki, jadi jika bapak menyampaikan demikian, bagaimana tanggapan kamu? Sekarang kamu pindah ke kursi ini dan kamu menjadi diri kamu sendiri. Lalu, kenapa Bapak tidak menjelaskan dari awal? Kenapa Bapak hanya selalu membentak saya ketika saya menyampaikan keinginan saya, Pak? Oke, baiklah. Sekarang, ketika kamu berbicara demikian, menurut kamu apa tanggapan Bapak? Berpindah ke sini ya, Oke. Karena setiap kali Bapak ingin menjelaskan kepada Pak Rati, kami selalu bangun dan pergi dan menjauh dari Bapak. Oke, jadi itu jawaban Bapak yang Bapak sampaikan. Kira-kira bagaimana jawaban kamu? Sekarang adik Rati berpindah ke kursi ini dan adik Rati silahkan mengungkapkan semua perasaan adik Rati yang tidak sempat adik Rati sampaikan secara langsung. Ungkapkan semua hal yang menjadi beban pikiran dan menjadi beban adik Rati tidak berbicara langsung kepada Bapak. Ibu, silakan adik Rati kembali saja adik Rati. Bapak tahu kenapa saya memilih untuk pergi saja? Itu karena saya tidak mau sampai menjawab Bapak dengan nada tinggi juga. Saya sakit hati, Pak. Ketika saya ingin mengutarakan alasan saya, Bapak selalu membentak saya. Bapak minta maaf, Mas. Tapi Bapak hanya takut kamu pergi kuliah di Yogyakarta. Itu jauhnya. Kamu anak satu-satunya Bapak. Bapak hanya mau yang terbaik untuk kamu, Nara. Bapak mau kamu ambil jurusan BK karena peluang kerjanya banyak di kampung kita, Nak. Banyak sekolah yang masih tidak ada guru BK-nya, Nak. Dan kalau kamu kuliah di Kupang, setidaknya jaraknya tidak terlalu jauh dari kampung kita. Oke, baik adik Rati. Jadi itu alasan Bapak yang Bapak ingin Bapak sampaikan kepada kamu bahwa kamu kuliah di Kupang saja dan mengambil jurusan BK. Lalu apa yang mau kamu katakan kepada Bapak? Sekarang berpindah sebagai diri adik Rati ya. Kalau itu alasan Bapak, kenapa Bapak tidak bilang dari awal? Kenapa Bapak selalu melarang saya dengan keras untuk semua keinginan saya? Dan Bapak tahu tidak, alasan saya tidak mengikuti keinginan Bapak. Bapak minta maaf, Nah. Bapak hanya ingin kamu selalu dekat dengan Bapak dan Mama. Kamu anak
kami satu-satunya dan Bapak ingin yang terbaik untuk kamu. Lalu alasan kamu apa, Nak? Oke, baik, berarti jika itu jawaban Bapak, apa yang kamu mau sampaikan kepada Bapak? Silahkan. Saya rasa saya tidak bisa jadi guru seperti apa yang Bapak mau. Dan Yogyakarta menjadi salah satu tempat impian saya, Kak. Jadi saya mau berkuliah di sana. Saya rasa jadi guru itu sulit, Bapak. Saya masih bingung dengan pilihan saya. Saya juga tidak mau mengecewakan Bapak dan Mama. Saya kecewa dengan Bapak karena tidak pernah mau mendengarkan saya. Mama juga saat saya dibeltak dan dimarahi Bapak, Mama tidak membela saya, dan saya beranggapan bahwa tidak menyayangi saya. Saya dipaksa untuk saya mengikuti keinginan Bapak dan Mama, tanpa Bapak jelaskan apa alasan Bapak. Saya sudah besar, Pak. Setiap kali kita ribut, saya hanya takut saya menjawab Bapak dengan nada tinggi. Karena kita sering ribut karena hal ini, nilai saya di sekolah jadi rusak atau menurun semua, Pak. Saya sayang Bapak dan Mama. Tolong sampaikan apapun yang kalian inginkan dengan baik kepada saya. Oke, baik. Jadi itu yang ingin adik-adik sampaikan kepada Bapak ya. Iya, Ibu. Oke, apakah kamu sudah mengungkapkan semua hal yang kamu rasakan dan yang ingin kamu sampaikan? Atau ada hal lain yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak? Sudah, Ibu. Saya rasa saya sudah menyampaikan semua hal. Saya merasa lebih lega. Setidaknya saya sudah menyampaikan hal-hal yang saya rasakan ini. Oke, baiklah kalau begitu adik-adik, silahkan kamu kembali duduk ke tempat semula ya. Iya, Ibu. Ya. Oke, baiklah adik-adik, kalian semua sudah melihat dan mendengarkan terkait hal-hal yang disampaikan oleh teman Raffi tadi. Dan teman-teman, dari masalah itu apa yang bisa kita sampaikan kepada teman Raffi? Saya, Bu. Oke, baik, silakan adik Ronald. Tuan Rati, kamu hebat. Kamu sudah menyampaikan semua hal yang menjadi beban pikiran kamu selama ini. Bapak kamu sebenarnya sangat menyayangi kamu, Rati. Bapak kamu melarang kamu karena ada alasannya. Ya betul itu Rati. Dari apa yang kamu sampaikan tadi, ternyata kamu juga bisa memahami apa yang kamu alami. Kamu tidak diberikan kesempatan untuk mengungkapkan alasan kamu dan tetapi bapak kamu juga memiliki alasan tersendiri untuk melarang kamu. Berarti kamu akhirnya mengetahui apa alasan bapak kamu melarang kamu. Kamu sudah lega pasti karena sudah menyampaikan semua hal yang ingin kamu sampaikan kepada bapak kamu. Oke teman-teman, oke teman Rati, kalau begitu mungkin alangkah lebih baiknya teman Rati menyampaikan inisiatif kepada Bapak. Mungkin agak sulit, tetapi ketika teman Rati sudah menyampaikan semuanya secara langsung kepada Bapaknya Rati, teman Rati akan selalu berpikir hal yang tidak menjadi beban. Jangan lagi dengan menceritakan kepada Bapak, Rati juga tidak akan pikir lagi apa yang selama Rati pikir begitu. Iya Rati, jadi mungkin yang bisa kamu lakukan setelah ini, kamu bisa membangun komunikasi yang baik dengan bapak kamu. Sampaikan semua hal yang ingin kamu sampaikan pada bapak kamu secara langsung. Bapak kamu pasti mengerti juga. Semangat ya Rati, kamu hebat. Dan kamu juga jangan takut untuk menjadi guru. Kamu pasti bisa. Itu kan hanya ketakutan kamu, kamu belum mencobanya. Bapak kamu juga ingin yang terbaik untuk kamu. Ya, berarti betul. Ya, sebagai teman-teman, jadi sekarang kamu memahami semua alasannya dan kami berharap agar kamu jangan sedih lagi. Kamu harus bangkit kembali dari kesedihan kamu. Banyak hal baik yang menanti kamu di depan, jadi kamu harus memperbaiki lagi diri kamu yang supaya lebih bagus dan seperti teman-teman. Ya baik teman-teman, terima kasih teman-teman. Oke, baiklah. Terima kasih ya untuk hal yang kalian sampaikan. Jadi, balik lagi berarti sekarang kalian sudah memahami alasan Bapak melarang kamu. Kamu sudah tahu maksud Bapak yang sebenarnya ya? Sudah Ibu, memang saya anak satu-satunya dalam keluarga kami.
Dari kecil Bapak selalu menjaga saya dengan baik, Ibu. Bapak hanya takut saya berpisah dengan mereka. Dan Bapak mau masa depan saya juga baik, Ibu. Oke, jadi apakah kamu sudah menerima semua hal ini? Iya, Ibu, saya sudah memahami alasan Bapak melarang saya. Bapak hanya mau yang terbaik untuk masa depan saya, Ibu. Saya adalah satu-satunya penerus keluarga kami. Jadi saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Oke, baik. Jadi adik-adik sudah memahami alasan Bapak dan adik-adik dapat menerima hal tersebut ya. Ya, Nanti bangun komunikasi yang baik dengan Bapak, bicarakan semua hal dengan baik, pasti semuanya akan berjalan lancar. Dan juga fokuslah belajar untuk kalian semua ya, karena kalian semua ini sudah kelas 12. ya Ibu, saya memahami hal tersebut. Oke, baik. Oke, baiklah. Jadi dari hasil diskusi atau proses konseling kita hari ini, apa yang adik-adik dapat simpulkan atau apa yang adik-adik dapatkan? Saya Ibu. Oke, baik adik-adik. Kalau saya Ibu, saya merasa lega, Bu. Saya merasa beban pikiran saya sudah berkurang. Dengan proses konseling kita hari ini sangat membantu saya, Bu. Dengan beberapa proses yang sudah kita lakukan tadi, saya merasa terbantu dengan masalah yang saya hadapi ini. Apalagi dengan Ibu dan teman-teman yang sudah memberikan masukan dan solusi untuk saya. Benar Ibu, ternyata konseling kelompok tidak menakutkan itu Ibu. Dan juga saya merasa lega sudah berbagi cerita kepada Ibu dan teman-teman. Proses konseling ini sangat membantu kami sekali. Iya, kami juga setuju apa yang disampaikan oleh teman Ibu dan teman aktif. Oke, baik adik. Bagus sekali ya kalian. Terima kasih kalian sudah ternyata kalian fokus dan mengikuti kegiatan konseling kita ini dengan baik. Kalau begitu Ibu ingin tahu bagaimana sih kesan kalian selama kegiatan sesi konseling ini berlangsung? Oke, baik adik Ronald. Kalau dari saya Ibu, sangat seru ya Ibu, karena kita bisa dengar cerita dari teman-teman. Hal itu sangat membantu karena cerita dari teman-teman juga Ibu pasti ada pengalaman yang kita dengar. Ya, saya rasa konseling kelompok kali ini sangat membantu kami semua. Hal yang menjadi beban pikiran kami setidaknya berkurang. Dan tentu saja berbagi cerita dengan teman-teman lain juga. Ya Ibu, kami juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman Ronald dan teman-teman. Oke, baiklah kalau begitu. Sekarang waktunya sudah menunjukkan pukul 2 ya. Jadi sesuai dengan jadwal kita, pertemuan kita berakhir sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Baik Ibu. Baik Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipatif aktif kalian semua selama sesi konseling kita ini. Kami juga mau bilang terima kasih karena Ibu sudah membantu kami. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ya sama adik-adik. Kita akhiri kegiatan layanan kita dengan berdoa ya. Ibu persilakan adik imam untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan Ibu, sebelumnya jika saya berdoa ini dengan agama saya yaitu Kristen dengan baik. Tuhan, terima kasih atas pemberian yang bertamu sepanjang kegiatan kami hari ini. Yang sekarang kami sudah selesai, kiranya apa yang kami dapatkan ini membantu kami untuk melalui hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih ya adik iman sudah membimbing kita dalam doa. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua ya. Ya Ibu, sekali lagi terima kasih ya Bu. Kami permisi mau ke kelas. Terima kasih Ibu. Oke, baik, silakan adik-adik.